Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lini Daratista dengan NIM 1062200052. Di sini saya akan membuat tugas video dari Bapak Aiman, SHMH dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana. Di sini saya akan membahas makalah kelompok 1 yang membahas ruang lingkup peradilan, pihak yang mengajukan peradilan, dan upaya hukum atas putusan peradilan. Ruang lingkup peradilan sebagai salah satu mekanisme hukum yang penting di Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek. Dalam proses hukum, ada beberapa ruang lingkup dalam peradilan, yaitu 1. Penangkapan dan penahanan. Pemeriksaan apakah penangkapan atau penahanan seseorang telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, seperti pasal 21 KUHP yang mengatur tentang penangkapan dan penangkapan dan penahanan. 2. Penghentian penyidik dan penuntutan. Uji sah tidaknya keputusan untuk menghentikan penyidik atau penuntutan sebuah kasus. 3. Ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan. 4. Penetapan tersangka. Sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. 5. Penggeledahan dan penyitaan. Sah tidaknya tindakan penggeledahan atau penyitaan barang bukti. Sejatinya ruang lingkup peradilan dibatasi dalam ketentuan pasal 77 KUHP. Namun karena perkembangan hukum sebagai respon atas ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat terhadap perluasan ruang lingkup peradilan melalui terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU X 2014. Berdasarkan putusan MK tersebut, terdapat penambahan objek peradilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam putusan MK tersebut diputuskan bahwa ketentuan pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Yang menjadi pertimbangan hukumnya adalah bahwa penetapan tersangka sebagai bagian dari proses penyidikan merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata pra-peradilan. Adapun pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan. Ada beberapa pihak yang dapat mengajukan ke pra-peradilan, diantaranya sebagai berikut. 1. Tersangka, yaitu apakah tindakan pertahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP atau apakah penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan pasal 24 KUHP. 2. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan. 3. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban, antara penyidik dan penuntut umum. Juga bisa saling mengajukan keberatan dengan permohonan pra-peradilan. Sebagai contoh, misalnya penyidik sudah melakukan serangkaian upaya penyidikan sampai perkara yang diperiksa sudah lengkap, atau pasal 21, namun ternyata jaksa penuntut umum tidak melaksanakan penuntutan, maka penyidik dapat mengajukan pra-peradilan dengan alasan SP3 yang diterbitkan oleh jaksa penuntut umum tidak sah. Demikian juga sebaliknya, jaksa penuntut umum dapat mengajukan pra-peradilan kepada penyidik ketika SPDP. SPDP adalah surat perintah dimulainya penyidikan. Sudah diterbitkan oleh penyidik, namun karena berkas penyidik belum lengkap sehingga dikembalikan oleh JPU kepada penyidik.
dan oleh penyidik. Berkas tersebut tak kunjung dilengkapi dan berhenti. Dengan demikian, pra-peradilan dijadikan sebagai alat dalam membangun atau menciptakan saling kontrol antar sesama penegak hukum. C. Mekanisme peradilan. Secara umum, mekanisme peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau tahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa kepada ketua pengadil. Adapun mekanisme peradilan. Mekanisme peradilan secara umum, mekanisme peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 2. Permintaan untuk pemeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Adapun upaya hukum terhadap putusan peradilan. 1. Putusan peradilan tidak dapat diminta banding. Pasal 83 ayat 1 kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan. Pasal 83 ayat 2 KUHP. 2. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. 3. Pengadilan tinggi memutuskan permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. 4. Terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.